Saya share screen dulu. Eh, Kemarin teman-teman sudah menjelaskan ya tentang total quality management ya, TQM bidang pendidikan. Kemarin ada tiga orang yang sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif ya sebetulnya tentang TQM ya. Nah, jadi yang lain itu bisa kalau ingin mendalami bisa saling bertukar ya. Nah, kan di Google Drive itu bisa dibaca oleh yang lain juga ya, Kang Irfan ya. Teman-teman bisa membaca eh, file punya temannya kan. Iya, Prof. Ya, jadi silahkan. Jadi mengapa di Google Drive itu terbuka gitu ya. Nah, jadi supaya belajar gitu ya. Mungkin jadi yang disajikan itu hanya sebagian saja gitu ya. Yang lainnya kalau mau didalami silahkan dibaca-baca gitu ya di Google Drive karena tuh terbuka. Nah, baik kalau kita eh, rangkumkan gitu ya dari beberapa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. TQM itu kira-kira ada tiga kata kan ya, ada tiga kata, ada total ya. Nah, total itu kan keseluruhan ya. Quality itu ya sudah tahu ya teman-teman, ada kualitas, ada mutu gitu ya. Mungkin kadang-kadang derajat atau tingkat keunggulan gitu ya dari suatu barang atau jasa. Yang itu kira-kira. Manajemen itu ada yang menyebut sebagai tindakan, sebagai seni gitu ya. Ada yang ikut memimpin itu, memanage itu kan ada yang seni, ada orang yang bisa ahli gitu ya. Ada cara menghandle gitu ya, kalian ada pengarahan. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang terkait dengan TQM ini. Nah, sehingga kemarin sudah dijelaskan ya oleh teman-teman bahwa TQM itu sistem manajemen kan ya. Sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, ini jadi pelanggan itu menjadi hal yang utama. Kemarin sudah dijelaskan oleh teman-teman untuk pendidikan itu ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal gitu ya. Nah, bagaimana semua itu terpuaskan gitu ya. Nah, dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali. Jadi kegiatan itu harus benar gitu ya, melalui perbaikan yang terus-menerus ya. Jadi ada continuous improvement. Nah, itu kira-kira apa tiga keyword gitu ya dari dari PKM itu adalah kepuasan pelanggan dilakukan dengan benar dan perbaikan yang terus-menerus gitu ya. Itu di total quality management. Saya rangkumkan dari kemarin yang dari teman-teman. Nah, kalau kita lihat hierarkinya gitu ya, karena hierarkinya ya dari Salis ya, Salis menyebutkan diawali mutu itu dari inspeksi gitu. Nah, inspeksi. Kalau di kita kan baru ada yang hanya sampai inspeksi katanya. Misalnya apa ya kalau di bangunan ada konsultan manajemen konstruksi gitu ya, atau konsultan pengawas. Nah, itu baru kebanyakan sampai inspeksi gitu ya. Kebanyakannya kalau yang salah kemudian diperbaiki gitu. Itu baru sampai tahap awal dari hierarki mutunya yang ditentukan oleh Salis. Kemudian yang berikutnya harusnya mulai kontrol ya. Kontrol mutu, kemudian mulai mendeteksi. Deteksi bagaimana supaya kualitas itu terjamin.
Kan ada jaminan mutu, ada pencegahan, ada perbaikan yang pada akhirnya gitu ya. Nah, pada ujungnya itu adalah TQM. Di TQM itu ujung dari hierarki mutu gitu ya. Yang terendah itu dari inspeksi. Apakah terlaksana enggak gitu ya? Sesuai dengan apa kaidahnya atau tidak itu yang terendah. Jadi TQM itu merupakan satu hierarki mutu yang paling tinggi. Nah, mungkin kalau sampai pada pencegahan juga mungkin sudah. eh, Nah, kalau kita lihat ya, kemarin juga sudah diungkapkan oleh teman-teman ada elemen TQM gitu ya. Kemarin sudah oleh teman-teman yang menyajikan kemarin. Elemen-elemen TQM itu ada kepemimpinan gitu ya. Di kepemimpinan itu merupakan elemen yang penting gitu ya, elemen utama yang penting di dalam proses manajemen gitu ya. Nah, kepemimpinan. Kira-kira kepemimpinannya seperti apa? Kemudian elemen berikutnya informasi dan analisis. Informasi itu biasanya berupa data. Apakah datanya cukup gitu ya? Apakah datanya cukup atau masih belum gitu ya? Nah, dengan data yang cukup biasanya kita bisa melakukan analisis. Nah, analisis terhadap data-data itu sehingga nanti bagaimana kita mengambil keputusan ya untuk menyempurnakan satu di perusahaan misalnya terus pada pelanggan di pendidikan juga sama. Bagaimana melakukan perbaikan terhadap produk, terhadap pelayanan gitu ya. Kemudian perencanaan mutu. Ya, perencanaan mutu strategis ini merupakan elemen penting dari teknik. Berikutnya pengembangan SDM. Ini tentu SDM itu kan kunci ya. Nah, kunci untuk bisa melaksanakan penjaminan mutu. Kemudian ada manajemen mutu selama proses ya, dan hasil-hasil dari kualitas itu dan tentu elemen terakhir adalah kepuasan. Ini kemarin juga sudah disampaikan ya, ada unsur-unsur TPM ya. Nah, unsur-unsur TPM itu kira-kira fokus pada pelanggan. Pelanggannya siapa untuk pendidikan ya nanti teman-teman bisa melakukan analisisnya. Nah, kemudian observasi terhadap kualitas. Jadi kualitas itu harus selalu dipantau gitu ya, obsesi ya, obsesi ya, obsesi terhadap kualitas. Jadi kualitas itu harus merupakan satu tujuan ya. Pendekatannya harus ilmiah, harus punya komitmen gitu ya, jangka panjang. Kemudian kerjasama tim ya, perbaikan yang berkesinambungan. Nah, ini untuk mencapai itu perlu apa proses pendidikan dan pelatihan ya. Kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Nah, ini unsur-unsur TGM. Nah, jadi saya rangkumkan dari paparan teman lalu ya. Nah, ini apa manfaat dari TGM ya? Nah, ini kalau kita lihat tentu TGM ini kan untuk melakukan perbaikan ya. Nah, perbaikan kualitas ya. Nah, perbaikan kualitas itu pertama kalau kita lihat bisa meningkatkan output ya. Nah, outputnya itu supaya bebas dari kerusakan. Kerusakan. Kerusakannya itu semakin lama harus semakin kecil ya. Nah, kalau kerusakannya semakin kecil, itu akan mengurangi biaya operasi ya. Ya, akhirnya meningkatkan laba. Kalau dilihat dari
internal ya. Jadi perspektif internal bahwa dengan adanya perbaikan kualitas ya terus menerus, nah maka kerusakan gitu ya dari output itu menjadi bisa ditekan ya. Nah, kali kalau itu bisa ditekan maka tentu akan mengurangi biaya. Nah, tadi meningkatkan laba. Nah, kalau kita lihat dari eksternal ya, jadi yang bagian atas teman-teman itu adalah bagian eksternal. Gitu. Lalu TQM ini internal, eksternal, gitu ya. Bagian internal, eksternal. Nah, kalau kita lihat dari eksternal, gitu ya, bahwa perbaikan kualitas tentu akan memperbaiki persaingan kan ya. Nah, kalau persaingannya sudah diperbaiki bisa harga gitu ya. Ini harganya bisa lebih tinggi ya dan bisa meningkatkan pangsa pasar, ujungnya meningkatkan penghasilan dan laba gitu ya. Kalau perusahaan kan ujung-ujungnya pada laba gitu ya. Nah, laba itu kan tidak bisa diperoleh gitu ya. Itu saja tetapi harus melakukan kualitas. Jadi manfaat PKM itu bisa eksternal, internal, tapi tujuan akhirnya ya memberi keuntungan gitu ya bagi perusahaan gitu ya. Untuk di dalamnya nanti bagi lembaga pendidikan eksternal, internal gitu ya. Manfaat itu bisa manfaat internal dan eksternal. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah kita masuk pada apa? Ada TKM untuk bidang pendidikan. Di sini ada muncul misalnya bagaimana sekolah yang bermutu gitu. Nah, karakteristiknya sekolah yang bermutu ini bisa dilihat ya. Ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya dari perbaikan yang berkelanjutan itu harus dilakukan ya. Komitmen ya, komitmen, kemudian pengukuran yang terus-menerus ya, keterlibatan total dan fokus ya, customer. Nah, ini juga sama. Jadi diadopsi dari sistem apa perusahaan gitu ya yang nah kalau kita lihat ya nah ini TKM dalam pendidikan ya kemarin sudah dijelaskan ya jelaskan kalau kita berbicara TKM dalam bidang pendidikan ya bahwa sekolah itu harus dihuni gitu ya sebagai unit layanan jasa ini kalau kita apa menempatkan TKM dalam pendidikan. Nah, pelayanannya apa? Sesungguhnya pelayanan utama dari sekolah itu kan pelayanan pembelajaran, gitu ya. Pelayanan pembelajaran itu merupakan layanan utama dari sekolah. Oke, jadi pertama harus kita pahami ya dalam konsep M, ya sekolah itu unit layanan jasa. Nah, siapa aja yang terlibat, gitu ya? Nah, sebagai unit layanan jasa, nah maka yang dilayani oleh sekolah itu ada beberapa. Kemarin sudah disinggung ya oleh ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal. Ya. Selalu di perusahaan atau di sekolah sebagai unit layanan jasa, kita kelompokkan nah, pelanggannya itu ada dua. Ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal. Nah ini dua-duanya harus terpuaskan gitu ya. Kan tidak mungkin pelanggan eksternal akan puas kalau ya di internalnya misalnya belum bagus. Nah, siapa pelanggan internal ya? Kemarin sudah dijelaskan, ada guru ya, ada pustakawan, ada laboran, ada teknisi, ada tenaga administrasi. Itu kira-kira pelanggan eksternal. Maka sebagai manajemen, misalnya kepala sekolah, sebagai manajer, itu harus bisa memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Nah, ya. Nah, karena nanti akan memberi dampak pelanggan eksternal, gitu ya.
Nah, pelanggan eksternal kita yang terdekat gitu ya, yang terdekat tentu pelanggan primer gitu ya, yang selalu hadir ya, selalu hadir ya. Kalau kita ada siswa nih, ada mahasiswa, jadi Anda sebagai mahasiswa itu merupakan pelanggan primer. Jadi kalau siswanya tidak terpuas ya terhadap pelayanan yang diberikan, ya itu bisa menurunkan citra. Nah, kemudian ada pelanggan sekunder ya. Pelanggan sekunder itu orang tua, pemerintah, masyarakat. Nah, itu pelanggan sekunder. Ya, kalau di jenjang pendidikan apa dasar gitu ya sampai menengah, saya kira peran dari orang tua itu kan masih sangat tinggi. Kan bisa ada orang tua yang mengintervensi kan ya, mengintervensi sekolah gitu ya, terutama di sekolah-sekolah mahal gitu biasanya intervensi dari orang tua itu cukup tinggi karena dia pelanggan sekunder gitu ya, dari jasa yang kita, pemerintah dan masyarakat. Ini kan ada pelanggan tersier ya. Pelanggan tersier itu ya pengguna lulusan ya. Pengguna lulusan gitu ya. Jadi pengguna lulusan kalau dari SMA ya bisa pengguna lulusannya ya penerima lulusannya bisa perguruan tinggi atau dari SA mungkin ya bisa penerima lulusannya B gitu ya. Itu berjenjang kira-kira seperti itu. Nah, tapi yang ujung sekali itu adalah usaha sekarang sehingga sekarang selalu misalnya kurikulum itu kaitkan dengan dunia usaha industri ya, dengan Dudi. Nah, itu kira-kira pelanggan tersier. Jadi ini, jadi kalau kita memandang TKM di dalam pendidikan, kita harus memandang pertama sekolah sebagai layanan jasa. Nah, sebagai unit layanan itu ada pelanggan, pelanggan internal dan pelanggan. Semuanya harus terpuaskan supaya sekolah kita misalnya, lembaga pendidikan kita menjadi lembaga pendidikan yang mutu. Nah, kalau kita lihat jasa pendidikan itu apa? Nah, mungkin teman-teman bisa apa membaca ya dari beberapa hal. Nah, jasa itu secara umum ya, jasa itu segenap kegiatan ekonomi yang menghasilkan output berupa produk ya, karya yang dikonsumsi pada saat diproduksi dan memberi nilai tambah pada bentuk praktisan, kecocokan, kenyamanan, dan lain. Nah, kalau kita lihat jasa pendidikan, ya, nah, jasa pendidikan itu spesifik ya, jasanya masih tetap kompleks gitu ya, karena padat karya, padat modal. Katanya. Nah, mengapa disebut padat karya? Karena yang terlibat di dalam apa jasa pendidikan itu sangat banyak ya. Tenaganya banyak-banyak. Dia harus punya skill khusus dalam bidang pendidikan gitu ya, misalnya guru. Nah, guru itu dia punya padat modal, tentu membutuhkan infrastruktur, peralatan yang lengkap. Pendidik tenaga kerjanya cukup banyak gitu ya. Infrastruktur yang dibutuhkan juga ya, sehingga cukup mahal gitu ya sebetulnya jasa pendidikan kalau mau baik. Nah, kemarin juga sudah disinggung ya oleh teman-teman yang memaparkan kemarin karakteristik jasa pendidikan itu yang pertama tidak berwujud, intangible gitu ya. Jadi akan sulit ya, sulit diukur gitu ya. Ini sulit diukur. Ya kalau misalnya makanan gitu ya, nah jasa makanan ya berwujud dirasakan enak, tidak enak gitu ya. Nah tapi jasa pendidikan itu yang pertama dia tidak nah, tidak berwujud. Sehingga bagaimana supaya yang tidak berwujud ini gitu ya bisa disampaikan ya kepada para pelanggan ya.
para pengguna jasa, ya tentu pertama kita harus melakukan meningkatkan visualisasi jasa ya, yang tidak berwujud menjadi berwujud. Ini biasanya dibuat brosur, dibuat video profil, gitu. Itu kira-kira bagian dari yang tadinya tidak intangible itu supaya bisa mulai terlihat, mulai berwujud. Kemudian menekankan pada manfaat yang akan diperoleh ya. Biasanya ada keunggulan ya. Nah, keunggulan dari satu lembaga pendidikan misalnya kalau kita lihat ya di SD misalnya SD Islam terpadu misalnya lulus Hafiz 3 juz gitu ya. Nah, itu kan ada yang seperti itu kira-kira. Nah, itu bagian dari bagaimana manfaat yang diperoleh oleh lulusan gitu ya apabila sekolah di situ. Nah, misalnya ada yang menekankan seperti itu. Nah, misalnya gitu ya, yang di atau misalnya ya ada yang apa menekankan kemampuan bahasa gitu ya. Nah, nanti lulusan memiliki kemampuan 3 bahasa, apa Inggris gitu ya. Ada yang menambah sekarang dengan bahasa Mandarin misalnya. Nah, itu kira-kira menekankan pada manfaat yang diperoleh. Misalnya bisa kita lihat di webnya gitu ya, di web sekolah tersebut itu teman-teman bisa. Kemudian menciptakan ya, membangun nama ya, dan nama merek lembaga. Jadi educational branding ya, ini juga penting. Ya, misalnya kalau sekolah-sekolah Islam yang terkenal, misalnya Al Azhar gitu ya, Azhar itu kan namanya itu, mereknya itu sudah terkenal gitu ya. Nah itu misalnya di Al Irsyad gitu ya, itu nama-nama tentu dibangun tidak 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 dalam waktu yang cepat. Nah, jadi nama-nama itu merek-mereknya ya harus di mungkin juga memakai nama seseorang yang sudah dikenal gitu ya, yang sudah dikenal. Misalnya sekolah Ki Hajar Dewantara kalangan NU misalnya sekolah Hashim Asy'ari gitu ya. Nah, sekolah di Muhammadiyah ada Ahmad Dahlan ya. Di Jogja itu ada Universitas Ahmad Dahlan. Itu bagian dari branding yang intangible tadi supaya lebih tangible gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat UIN ya, UIN itu kan memakai nama-nama wali ya, Universitas Islam atau IAIN ya. Ya, UIN Sunan Gunung Jati gitu ya di Bandung. Itu bagian dari branded yang intangible itu supaya menjadi tangible gitu ya. Nah, itu kira-kira eh, apa beberapa hal kalau teman-teman mau membuat lembaga pendidikan ya silakan mau menggunakan nama apa gitu ya. Atau sekarang banyak yang misalnya Al Azhar itu kan bisa franchise ya, bisa menggunakan. Nah, dan lembaga pendidikan sekarang menjadi bagian dari promosi satu kawasan perumahan ya. Teman-teman kan misalnya kalau Kota Baru Parahyangan itu ada Al Irsyad misalnya ya. Kalau Sumarekon itu ada Al Azhar gitu ya. Nah, Al Azhar Sipabudi itu biasanya jadi kalau dia jadi salah satu brand juga gitu ya untuk menarik. Nah, mungkin ada apa BPK Penabur gitu ya. Yus, nah itu bagian dari apa proses untuk penamaan itu ya. Jadi tidak berwujud tapi harus menjadi lebih wujud. Oke, nah yang kedua karakteristik jasa pendidikan itu tidak terpisahkan
Nah, jasa pendidikan tidak dapat terpisahkan dari sumbernya, yaitu lembaga pendidikan yang menyediakan jasa tersebut. Ya, dan siapa yang menyediakannya ya? Kalau sekolah negeri ya, kalau sekolah swasta yayasan. Ini jasa pendidikan ini dihasilkan dikonsumsi secara serempak pada waktu yang sama. Nah, ini kira-kira yang apa ya karakteristik itu bahwa jasa pendidikan itu tidak bisa yayasan, bisa apa. Berikutnya bervariasi. Karakteristik jasa pendidikan itu bervariasi. Pendidikan yang diberikan sering berubah. Hal ini sangat bergantung pada siapa yang menyaji. Gitu ya. Ini termasuk kurikulum ya. Mengapa kurikulum kita itu berubah-ubah gitu ya. Kadang-kadang ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, salah satu karakteristik jasa pendidikan itu adanya variasi. Variasi, kadang-kadang kita meniru yang di luar negeri, misalnya, misalnya suatu waktu, misalnya SMK itu meniru Jerman, gitu ya, dengan program dual sistem ya, mungkin zaman dulu, zaman Wardiman, ya, Prof. Wardiman sebagai Menteri Pendidikan, dia sangat berorientasi pada Jerman, gitu ya. Jerman itu sangat bagus ya, yang pastinya karena dukungan dari industrinya itu sangat bagus. Saat misalnya ya menterinya ganti, kiblatnya ke Australia gitu ya, ke Australia misalnya ya, tentang pendidikan vokasional. Nah, sebetulnya di Australia itu tidak ada SMK gitu. Nah, yang ada misalnya college-college ya. Kalau di kita itu maka muncul pada saat Profesor Madnuh jadi menteri, nah beliau menciptakan satu lembaga pendidikan di antara SMA dan perguruan tinggi ya. Nah, itu ada PD1 gitu ya. Nah, itu lebih sepertinya arahnya ke Australia. Australia itu ada college-college yang memberikan pendidikan selama 6 bulan, selama 1 tahun untuk bidang-bidang tertentu. Kalau di kita pada saat Prokno itu ada yang disebut dengan AKOM gitu ya, Akademi Komunitas. Mungkin pernah dengar teman-teman ini komunitas. Nah, itu sangat bervariasi ya. Bervariasi melihat penggunaannya kira-kira. Nah, katanya mudah musnah. Jasa pendidikan itu tidak disimpan. Nah, ini kita sering melihat misalnya ada lembaga pendidikan yang hilang gitu ya. Yang hilang, terutama yang swasta ya. Nah, yang swasta jadi kalau tidak bisa mempertahankan ya hilang nih. Ini saya kira mudah musnah, cepat musnah. Bukan suatu masalah ya jika untuk pendidikan kejuruan ya terutama. Tapi kalau untuk sekolah menengah umum ya untuk program-program keahlian di SMK misalnya ada tiba-tiba yang melebak banyak gitu ya. Berapa tahun akhir misalnya teknik komputer jaringan gitu ya. Nah, TKJ itu banyak. Suatu saat karena sudah jenuh maka dia harus dikurangi gitu ya. Nah, berubah menjadi misalnya pengembangan DKP gitu ya. Lebih mengarahnya ada komputernya tapi lebih ke DKP. Sekarang kan sedang tren ya. Sains komunikasi visual itu bisa kadang-kadang banyak beririsan dengan arsitektur dan lain-lain. Nah, itu kira-kira karakteristik dari jasa pendidikan ya. Jadi bisa mudah. Nah, kemudian bagaimana strategi ya, teman-teman, strategi peningkatan mutu layanan. Karena ini sebagai jasa ya, kalau kita bicara TGM, sebagai layanan jasa ya, pendidikan ini harus terus-menerus mutunya diperbaiki. Nah, yang pertama, kalau kita menganut TGM ya,
fokus pada pelanggan gitu ya, pada pengguna jasa pendidik pelanggan tadi ya. Nah, terutama mungkin ya pelanggan eksternal gitu ya. Jadi kepuasan itu kan faktor yang penting ya. Kalau puas, maka akan banyak berbondong-bondong. Nah, sekarang misalnya banyak sekolah swasta yang bagus, nah semester satu belum belum habis saja sekolah sudah penuh gitu ya. Nah, itu sudah banyak gitu ya sekarang. Jadi belum dibagi rapot semester satu, calon pesertanya itu sudah besar gitu. Karena apa? Karena pelanggannya merasa puas ya. Jasa itu kira-kira seperti itu. Dari mulut ke mulut ya, mulut. Nah, di sini jadi daftaran sudah antri gitu ya. Nah, itu kira-kira di beberapa sekolah tertentu kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena ya pengelolanya fokus pada kualitas, lalu meningkatkan mutu, gitu ya, mutu layanan pendidik. Nah, yang kedua kepemimpinan ya, kepemimpinan pendidikan itu kan sangat penting. Kepemimpinan kadang-kadang kita sering mendengar gitu ya, pada saat kepala sekolahnya A gitu ya, A itu sekolah itu maju gitu ya, tiba-tiba diganti si B ya jadi turun. Nah, jadi kepemimpinan itu merupakan salah satu strategi ya, sering mendengar gitu ya, pada saat dipimpin oleh Bapak A, Ibu A gitu ya, B, misalnya sekolah itu bisa strategi peningkatan mutu dan pendidikan harus dilihat dari kemungkinan itu menurut TKM. Jadi sangat penting. Nah, dia akan terlibat langsung sebagai bagaimana pimpinan mengelola tadi ya pelanggan internal supaya menghasilkan ya dari layanan pada pelanggan eksternal yang lebih baik. Ya, salah satu strategi ya tadi di tech itu adalah apa continuous quality improvement, sama di bidang pendidikan juga sama terus menerus gitu ya. Nah, terus menerus sekarang katanya sekolah-sekolah itu kalau zaman dulu misalnya untuk olahraga ya, untuk renang gitu ya, renang mungkin sekolah-sekolah itu kan biasanya nyabring ke kolam renang gitu ya. Nah, sekarang beberapa sekolah swasta sudah punya kolam renang ya, kolam renang sendiri itu karena bagian dari itu kan, dari perbaikan yang terus-menerus ya. Dan ini sekarang ya mungkin nanti bagi para arsitek mungkin ya kalau merancang kawasan sekolah ya mulai sekolahnya ya untuk kelas tertentu ya mulai dirancang ada fasilitas kolam renang ya, ada fasilitas berkuda ya sekarang ini menjadi tantangan bagi apa para perancang ya. Jadi pasarnya itu untuk apa? Ya di sekolah tertentu dia punya apa lapangan berkuda, punya tempat untuk panahan gitu ya, nah, kolam renang. Nah, itu di beberapa apa sekolah Islam terpadu sudah ada katanya hadisnya kan. Nah, ada yang menjelaskan bahwa ajarilah anak kamu memanah, berenang dan naik kuda gitu ya. Nah, sehingga tiga fasilitas itu disiapkan oleh sekolah itu. Jadi dengan harga yang kadang-kadang mahal ya, kadang-kadang aneh gitu, itu di atas perguruan tinggi gitu ya. Mungkin teman-teman bisa bisa lihat ada masuk SMP, SMA boarding yang 300, 400 juta, aduh, nah mana mahal-mahal tuh gitu. Nah, tapi itu di sana itu sudah disiapkan itu gitu ya. Jadi tadi
di brandingnya itu sudah itu. Jadi ada tiga fasilitas. Nah ini tantangan juga bagi arsitek ya, bagi arsitek bagaimana eh, menyediakan apa fasilitas seperti itu ya, untuk kolam renang gitu ya, misalnya ada untuk kuda, ada untuk kan gitu ya. Kalau kita lihat di BT misalnya ya, di A-nya yang di mana Parongpong itu kan ada kuda untuk panahan dan lain-lain. Nah, harganya tinggi ya. Oke, jadi itu strateginya bahwa bagaimana perbaikan berkesinambungan melihat pasar. Sehingga tetap nanti akan hilang gitu ya. Sekolah-sekolah swasta itu akan hilang. Jadi kemarin kalau kita lihat pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengevaluasi dari ada sekitar 400 sekolah katanya yang itu harus di merger atau ditutup gitu ya. 400 SMA dan SMK. Karena apa? Karena terbayang gitu ya, misalnya muridnya itu hanya 12 orang gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau sekolah dengan murid hanya 12 orang gitu ya. Itu nanti banyakkan gurunya gitu ya. Kalau guru mata pelajaran, kalau guru SD mungkin enggak ya. Pada saat di SMA atau di SMK yang sudah guru mapel mata pelajaran nanti banyakkan itu. Sehingga terakhir itu ada 4 sekolah kalau nggak salah itu yang harus di merger atau di ya jadi di Bandung juga Bapak Ibu ya, itu ya, sekolah yang ya sebetulnya sudah tidak layak ada gitu ya, gabungkan gitu ya. Nah ini kira-kira yang apa perbaikan berkesinambungan itu sekarang mungkin di lembaga pendidikan itu ada pendekatan akreditasi ya. Nah ada outcome assessment dan sistem. Karena ini akreditasi ya. Misalnya di perguruan tinggi sekarang berlomba-lomba untuk akreditasi internasional ya. Jadi termasuk gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin di yang S1 ya arsitektur, misalnya dilihat pertama akreditasi Ban PT-nya apa gitu ya. Ya unggul gitu ya. Nah, itu kan biasanya jadi pilihan pertama. Apakah sudah terakreditasi internasional gitu ya. Nah, itu kan arsitek katanya yang bagus itu yang sudah terakreditasi oleh apa lembaga akreditasi nasional tertentu ya. Itu pertama. Jadi untuk perbaikan itu. Pertama outcome assessment ya. Outcome assessment itu ya tadi apakah lulusannya seperti apa. Nah ini ya, jadi strategi peningkatan mutu. Nah yang berikutnya SDM ya. Jadi SDM itu tidak mungkin kita tidak bisa ditawar lagi gitu. Salah satu aset yang sangat vital ya. Di pelanggan internal yang akan nanti melakukan menentukan kualitas ya jasa lembaga. Kemudian manajemen berdasarkan fakta ya. Keputusan-keputusan yang diambil ya tentu harus berdasarkan fakta. Ya, kadang-kadang ada keputusan oleh pimpinan. Kadang-kadang ada yang berdasarkan pertiga gitu dan dibenarkan gitu ya dalam upaya peningkatan layanan. Nah itu saya kira teman-teman rangkuman yang bisa saya sampaikan ya dari kemarin. Mungkin ada beberapa hal yang sama persis gitu ya. Ada beberapa hal yang merupakan penguatan dan lain. Itu saya kira teman-teman jadi tidak terasa ya kita sudah untuk 14, 14. Untuk tugas terakhir ya, eh, terakhir kita mulai mungkin untuk Zoom cukup sampai hari ini. Jadi mulai minggu depan teman-teman silakan belajar secara mandiri ya. Mandiri nanti tugas untuk tugas akhirnya lah untuk mengganti UAS dan lain-lain itu teman-teman menyusun
makalah ya. Silahkan teman-teman melihat kajian sistem pendidikan di negara tertentu ya. Nah, nanti Kang Irfan untuk mendaftar gitu ya. Jadi jangan ada yang sama ya. Kan negara itu banyak ya. Negara itu di atas 100 ya. Negara itu di atas 100. Nah, teman-teman bisa memilih salah satu negara ya. Mau diundi atau apa terserah. Negara itu banyak. Jadi misalnya Kang Irfan membahas tentang kajian sistem pendidikan di negara Australia. Yang lainnya silahkan di mana, yang di Malaysia, di mana gitu. Itu baik di negara maju atau negara terbelakang tidak apa-apa gitu ya. Misalnya kajian sistem pendidikan di negara Timor Leste itu boleh saja. Karena kan belajar itu kan tidak dari yang bagus. Ya harus tahu dari yang bagus. Nah, kita bisa belajar dari yang kurang bagus gitu ya, yang kurang bagus. Negara terdekat kita, misalnya Singapura itu kan itu sangat sangat bagus. Mengapa sangat bagus gitu? Ya, Finland itu mengapa bagus? Salah satunya mungkin karena sedikit ya. Penduduk Finland itu katanya sama dengan Bandung, gitu. Nah, itu kira-kira. Nah, teman-teman silahkan nanti mungkin minggu depan itu nama dan judul saya ya, Kang Irfan bisa kirim saya nama mahasiswa dan judulnya gitu ya. Judulnya itu artinya negara yang akan dikaji untuk kajian sistem pendidikan di mana gitu ya. Itu tidak usah Zoom, cukup dikirimkan saja ke saya. Nah, nanti kita sepakati saja pengumpulannya kapan gitu ya. Eh, saya mengikuti dari teman-teman saja. Stop. Nah, itu ya. Jadi untuk Zoom mungkin cukup sampai hari ini ya. Kita masih ada 3 pertemuan lagi. Nah, teman-teman gunakan untuk di waktunya teman-teman gunakan untuk menulis ya. Nah, untuk menulis itu dipakai untuk menulis makalah dari bulan ya. Nah, itu silahkan nanti diatur. Jadi minggu depan nama dan nama negara yang akan dikajinya sudah fix ya. Nah, itu silahkan didiskusikan di internal gitu ya. Nah, tidak usah rebutan ya. Ada 23 negara yang dikaji nanti bisa menjadi kaya ya. Mungkin nanti bisa menjadi satu buku gitu ya. Tentang pendidikan di misalnya 23 negara. Nah, sehingga bisa nanti menulisnya mungkin bisa bisa dibuat sama gitu ya. Tata tulisnya. Nah, silakan nanti teman-teman tata tulisnya ikuti saja kaidah apa tulisan karya ilmiah di download ya. Oh, ada ya tata tulis ilmiah di. Jadi bagaimana kalau menyusun makalah seperti itu. Nanti harapannya nanti di akhir ya, di akhir kita punya tadi 23 sistem pendidikan ya di negara mana gitu ya. Nah, Indonesia jangan yang dibahas ya. Indonesia tidak termasuk yang dibahas sistem pendidikan. Nah, apa yang mau dibahas ya, mangga terserah lah Pak Ibu ya. Dan melihat mungkin ada dari internet, dari mana gitu ya. Jadi yang terpenting dari tugas itu cantumkan rujukannya gitu ya. Ilmiah ya. Itu kalau merujuk ke apapun. Mungkin itu, mangga kalau ada yang mau
didiskusikan atau ditanyakan tentang tugas ya. Nah, jadi Zoom-nya mungkin cukup ya sampai hari ini. Nanti eh, kan saya menerima daftar dulu ya, daftar dulu dari pengiriman. Nah, ini kira-kira eh, negara mana yang dipilih oleh Bapak Ibu ya, itu didaftarkan dan tidak boleh ada yang nanti kita punya 23 apa sih? Itu mungkin mangga kalau ada yang mau didiskusikan dulu, mau ditanyakan. Izin bertanya, Prof. Enggak, Pak. Untuk tugas ini, batasan kajiannya, apakah pendidikan usia dini, menengah atau gimana, Prof? Gitu. Terima kasih. Di bagian awal itu dijelaskan semua sistem gitu ya. Mungkin kalau kalau ada latar belakang gitu ya. Nah, mungkin latar belakang secara umum. Bab 2 mungkin sistem pendidikan keseluruhan, Pak ya, di negara itu. Kemudian yang bab 3 silakan mau fokus membahas pendidikan tinggi atau apa itu pilih. Jadi ada bab pendahuluan ya. Nah, bab satunya pendahuluan secara umum, silakan mengungkapkan mungkin apa ya, kedudukan macam-macam lah di tentang negara itu. Nah, yang bab 2 itu sistem pendidikan secara umum dari pendidikan taman kanak-kanak ya, suka ada tampilannya kan ya, kalau di di Jerman misalnya eh, SMA-nya berapa tahun gitu ya, yang SMA 3 tahun. Nah, nanti fokus silahkan di bab 3 itu fokus lebih dalam mungkin sampai kurikulum sampai macam-macam, satu jenjang saja, mau jenjang pendidikan dasar, menengah atau tinggi. Bab 4 kesimpulan saya kira cukup itu saja, tidak banyak ya. Jadi bab 1 latar belakang, maka diungkapkan terserah Bapak Ibu. Yang kedua sistem pendidikan secara keseluruhan di negara itu sistemnya seperti apa gitu ya. Sentralisasi, desentralisasi, kadang-kadang misalnya di Australia itu kan tidak ada SMK gitu ya. Nah, itu kayak seperti seperti itu yang di bab 2. Di bab 3 silakan fokus pada jenjang pendidikan. Bab 4 kesimpulan, kemudian daftar peserta sudah, kita tidak terlalu banyak ya. Nah, mungkin apakah halamannya dibatasi ya? Saya kira 10 sampai 15 saya kira cukup ya, Bapak Ibu. Dengan terlalu banyak juga, 10 sampai 15 halaman. Nah, kecuali kalau ada yang mau lampiran misalnya, lampiran boleh, misalnya lampiran contoh kurikulum gitu ya. Kurikulum SD itu ya kalau terlalu banyak di apa di badan makalah itu boleh dilampir. Mungkin isinya dari cover sampai daftar pustaka itu ya antara 10 sampai 15. Kalau ada lampiran mangga dilampirkan saja. Boleh menambah lampiran tadi kayak kurikulum. Saya kira itu Pak Fajar ya. Jadi silahkan dijelaskan dulu. Yang lain jelas ya saya kira ya. Jadi ya tidak sambil ini aja, sambil di mana nyari-nyari di negara mana gitu ya. Sebetulnya sudah ada di beberapa negara itu di laporan OECD ya. Nah, OECD itu kan selalu melaporkan ya, salah satu atau dari UNESCO misalnya, itu sumber-sumber itu saya kira akan lebih kredibel ya. Bapak Ibu bisa masuk ke buku-buku yang dipublish oleh UNESCO, oleh OECD gitu ya, oleh lembaga-lembaga resmi, saya kira lebih bagus. Ya, UNICEF juga kadang-kadang untuk kan, apa pendidikan dasar itu mereka melaporkan juga. Nah, gitu ya.
banyak sumbernya banyak ya. Saya kira itu ada lagi teman-teman mau nggak? Jadi targetnya minggu depan itu sudah ada daftar nama ya, kan Kang Irfan ya, nama dan negaranya. Nah ini mau dikumpulnya kapan Bapak Ibu sebelum tahun baru, setelah tahun baru? Saya ikuti saja. Oh, enggak, pakati saja. Kayaknya kita mau diskusi dulu, Prof. Ya, mangga. Nanti Banyak mau tugas yang ya silakan ya. Mau dilanjut diskusi nanti saya keluar nanti ya. Silakan teman-teman lanjut diskusi ya. Saya keluar dari ruangan ini hasilnya nanti dilaporkan oleh Kang Irfan ya. Irfan ya. Jadi Baik, dilaporkan Prof. ya. Kapan pengumpulannya itu saya ikut saja. Tapi jangan lihat kalender akademik ya, Irfan jangan beri kesempatan saya untuk mengoreksi ya. Kira-kira 1 minggu atau 2 minggu sebelum batas akhir pemasukan nilai gitu ya. Karena harus memasukkan nilai. Itu jangan terlalu mepet ke itu. Silakan teman-teman juga buka itu kalender akademik, kapan pemasukan nilai akhir ya. Saya kira 2 minggu dari situlah ya, paling jauh. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, terima kasih. Ini mohon maaf karena mungkin banyak gangguan dan lain-lain ya. Nah, saya kira ini mata kuliah ini memberikan wawasan ya. Jadi salah satu mata kuliah khas ya di arsitektur lain tidak ada gitu. Ini mata kuliah khas di UPI yang memberi warna. Tetapi saya kira ini sangat penting karena apa profesi arsitek itu kan bisa terkait dengan pendidikan, merancang bangunan pendidikan dan lain-lain. Saya kira ini bisa memberi wawasan pada teman-teman. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mungkin untuk waktu Waalaikumsalam. pengumpulan dan lain-lain Waalaikumsalam ditarik ya. warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, makasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Siap, Prof.